Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khaira hadisi kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih bab fadilah haji, bab keutamaan haji. Hadis nomor 727. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah alan nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fih, al-hajju wal umrah. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wal lafdu lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fis sahihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun, adakah jihad atas perempuan? Qala na'am, jawab beliau, ya ada. Alaihinna jihadun, atas mereka atau wajib bagi mereka jihad. La qitala fihi, tidak ada peperangan jihadnya, yaitu al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jihad itu adalah bisa atau sering diartikan perang. Jihad itu dari kata-kata al-juhdu, artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam arti benar-benar mempertaruhkan. Ada yang mempertaruhkan hartanya, bahkan jiwanya. Sering diartikan jihad itu adalah perang. Padahal setiap kesungguhan yang mengorbankan harta dan jiwa itu adalah jihad. Ada kata-kata jihad, ada kata-kata qital. Di sini akan ada kata qital. Qital itu termasuk jihad, tapi di sana ada pertempuran, kontak fisik. Ada lagi jihad tanpa kontak fisik, ya seperti ini, haji dan umroh. Pandu orang ya ayah jihad ngaji poe Ahad, kalau poe Sabtu ai jimat ai Rebo, nah ke ayatnya.
Jadi dengan kata ini jihad itu diartikan bersungguh-sungguh, tidak ada pertempuran. Di sini ada mengapa Aisyah itu bertanya tentang jihad? Sebab Aisyah radhiyallahu anha melihat pahalanya besar. Mau Bulughul Maram dulu, ini bab jihad ada tuh 579 dari ayat Quran pada apa ya? Apa? Kewajiban jihad. Nah, kita langsung sajalah. Jihad. Halaman berapa? Iya. Kitabul jihad. Keterangan. Arti jihad ialah bekerja sungguh-sungguh. Berjuang. Berperang. Dan sebagainya. Di jalan yang diperintahkan. Dan di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini kesimpulannya begitu. Ini kita perhatikan hadisnya. Hadis nomor 1283. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaqin, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati padahal belum ia berperang, padahal ia belum berperang, dan ia tidak punya cita-cita untuk berperang, di dalam hatinya itu tidak punya cita-cita, ia mati mempunyai satu cabang dari kemunafikan. Untung kita ngaji hari ini, ya, masih kena hidup. Kalau kita meninggal sebelum tahu hadis ini kumata. Jadi kita itu harus punya cita-cita. Mau punya cita-cita atau tidak, mati tetap. Ya, mau perang atau tidak, mati tetap. Lebih baik mati ketika berperang, mempertahankan agama Allah atau jihad fi sabilillah. Kan ada orang yang tidak mau mati, lari, begitu tarik lompatnya, begitu dekat karena maut. Ada orang yang ngubur maneh, begitu jero, begitu dekat karena maut. Nah, ini kaitannya dengan mati. Ya, lebih baik mati dalam jihad. Jihad termasuk mencari ilmu. Kan ada hadis, siapa yang mencari ilmu, menelusuri jalan untuk mencari ilmu, dia sama dengan menelusuri jalan ke surga tuh. Jadi bukan pinternya mencarinya. Kenapa tidak mencari ilmu? Nges pinter, nah itu kurang pahalanya. Kan? Ilmu apa saja yang berguna, syaratnya berguna. Kan ada ilmu yang tidak berguna. Ilmu naon, Bu? Kan? Pelet, itu teh. Tuh, nyopet, nah ya ilmu, ya keterampilan tangan. Karena itu berguna di dunia, berguna untuk akhirat. Dan ilmu yang bermanfaat senata. Ini kita baca ya keterangannya. Peperangan yang dimaksudkan di sini tentulah
perang melawan musuh Islam atau musuh negara Islam. Itu perangnya. Bukan perang membela calon istri. Tapi membela harta juga itu adalah jihad. Membela keluarga, mempertahankan nyawa itu jihad. Karena itu di sini sebutkan perang membela agama Islam. Pokoknya tidak perlu perang, asal punya cita-cita, begitu ya. Tapi cita-citanya begini, mudah-mudahan terjadi. Cita-citanya jelek kita mah. Kan ada sahabat yang siap perang. Jadi kalau tidak ada perang, dia itu bukan ingin membunuh ya, ingin jihad. Tapi ada orang yang ingin mati di jalan Allah. Beliau itu meninggalnya di atas kasur. Itu panglima perang Islam, yaitu Khalid bin Walid. Saya datang untuk mati, nyapu gue batur kelumpat atuh. Kan ayeuna hayang maut biasana mah tara maut teh. Gila gitu, mah hayang maut, anu sieun maut mah gancang. Jadi perang itu mestinya diatur oleh pemerintah Islam, oleh satu badan. Jadi badan khusus untuk perang itu, jihad itu. Jadi tidak sendirian. Di waktu itu siapa saja yang diperlukan tenaganya tidak turut berperang atau ada halangan, tidak ada alasan, tidak punya cita-cita, hendak turut perang, lalu ia mati, maka matinya itu seperti kematian seorang yang mempunyai salah satu sifat munafik. Nah, jadi cita-cita saja ya. Tapi ia mah perang nate pada sudah putus asa hidupnya. Cenah mending perang we, cenah kieu mah jihad jebatan di imah. Gawe dicarekan wae cenah gitu. Bunuh diri kan tidak boleh. Perang we cenah. Nah, itu beda lagi. Itu jihadnya kurang. Kalau jihad itu bersungguh-sungguh sehingga dia punya pilihan antara hidup diam di rumah dengan berperang. Cita-citanya begitu. Dalam hatinya itu. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sejahtera, istrinya ada, anak-anaknya masih kecil, hartanya ada, berangkat jihad. Bukan karena sakit hati, di mah carekannya ku pamajikannya jihad aja gitu. Beda ya. Karena itu Aisyah bertanya, kok jihadnya laki-laki, kalau perempuan ada tidak? Kita baca yang kedua hadisnya 1284. An Anasin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jahidu al musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa asinatikum. Rawahu Ahmadu wan Nasa'i wa sahhahul Hakim. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu berjihad ya, menghadapi kaum musyrikin dengan harta kamu, dengan diri kamu, dan dengan lidah kamu. Jadi banyak jihad itu. Dulu katanya jihad dengan pena itu lebih menyakitkan daripada pedang ya. Ada kata-kata itu ya. Itu. Jadi ada seorang yang menulis untuk mengobarkan jihad. Dia tidak dengan perang, tidak dengan pedang, tapi dengan tulisan dengan pena. Ternyata pena itu lebih menyakitkan daripada diiris pedang katanya.
Kita bisa membayangkan itu kata-katanya. Tapi suatu saat ada orang yang tidak percaya bahwa pena itu lebih menyakitkan daripada, kemudian dia berperang. Kemudian setelah berperang itu make pedang nengatna eta mapul pendik itu kana tikoro. Takara orang itu menyatakan memang pena lebih menyakitkan gitu. Padahal yang dimaksud bukan penanya ya. Nah, di sini termasuk asinatikum. Mengapa jihad dengan harta itu diperintahkan? Kan kita punya harta. Itu bersungguh-sungguh dan ini perang batin. Keluar kentong gitu kan? Itu. Mending jajan bakso mending ngasupkeun kana itu. Tapi aya nama paneta pemilunya. Kemudian cenah masukkan ke kotak sodako. Kudu nama ke kotak suara cenah ieu ke kotak amal, tak bingung we teh cenah kitu. Saeta cenah perang teh mending diasupkeun ka kotak amal, mending diasupkeun ka kotak suara. Eta ka kotak amal we cenah meh aya pahalana teu sah tah suarana. Entak nu ieu mah ka kotak suara, nu ieu mah ka kotak amal. Wa anfusikum, ada orang yang tidak punya harta tapi punya tenaga. Nah, itu dengan jiwa. Yang bagus itu ya hartanya, yang jiwanya. Wa asinatikum, nah ini Ustadz teh mengobarkan semangat, ya, mengobarkan semangat. Dan sebetulnya perang itu karena kata-kata. Orang parasai ge karena kata-kata teh. Kayak dulu ada lagunya ya. Waktu diperkirakan akan perang eta Uni Soviet dengan Amerika ya, lagunya teh. Tuan aneh, Brezhnevnya. Tuan Brezhnev dan Tuan itu. Dan itu teh bakatku hari ulang itu teh. Jadi dengan kata-kata itu. Kan ada orang Arab ngadupak ka urang. Urang teh puntennya kehed sia cenah. Kulantaran orang Arab teu ngartieun seuri we. Barukan teh punten berenang teh. Atau kita dimarahi dengan bahasa Inggris. Beri teu ngarti teh bahasa Inggris teh. Nyeri hate itu. Oh, ada teh. Iya, itu teh bahasa India teh mah. Hare. Nah. Tapi nalika urang Inggris disebutkeun kehed tah. Iya, oh, ini bab jihad masih banyak ya, itu saja ya. Oh iya, hadis berikutnya sama ya. Coba kita lihat. Tapi ada bedanya, beda redaksi, tapi maksudnya sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun, apakah ada kewajiban jihad atas perempuan tuh? Redaksinya beda, artinya beda redaksi arti ya. Qala na'am, kata Rasul, iya, jihadun la qitala fihi, tidak ada kontak fisik, tidak ada pembunuhan. Wal hajju wal umrah, itu haji dan umrah. Di sini rawahu Ibnu Majah wa asluhu fil Bukhari. Nah, tinggal ini iya hadis yang menjadi pokok bahasan kita. Jadi rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Ahmad dan Ibnu Majah tambahan Ahmad. Walabdulahu, ini lafaz Ibnu Majah. Wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih, wa asluhu fi sahih. Asalnya dalam kitab sahih. Kalau sebut sahih itu adalah kitab Bukhari. Kalau di sini langsung redaksinya wa asluhu fil Bukhari, ini asalnya dari Bukhari. Mengapa mengambil lafaz ini? Ini lebih jelas. Begitu. Kan ada orang yang bicara tidak jelas ya. Cenah abdi teh. Si bumi teh subuh cenah.
malahan subuh di jalan tepung apa yang kau kali itu kadi ayeuna langsung we ka bumi bapa cenah jam 10 ceuk nu boga imah seperti bumi teh wah kiatan cenanya lain kiatan eta teh jelema teh dahar gitu kan kiatan bapak mah cenanya abdi mah jam 6 teh sayang sarapan gitu bajeng teh sok teh Pak saya teh ngarti gitu. Nah, jadi banyak kata-kata yang ada yang jelas, ada yang perlu penjelasan. Karena itu ini diambil dari Ibnu Majah kata-katanya. Mengapa haji itu kita kembali ke sini ya? Cuma tutup. Oh, dalil-dalil Quran tentang jihad banyak ya? Banyak. Di antaranya sajalah Quran surah As-Soff. As-Soff itu surat ke-61. Ayat 8, ayat 9. Ayat 10, 11. Nah, coba diawas heula. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengerti. Berjihad di sini ya, berjihad dengan harta dan jiwa. Itu bisnis dengan Allah. Nanti Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Kartas tuh. Jadi dengan mengeluarkan uang, memasukkannya fisabilillah, itu infak fisabilillah, itu menyelamatkan dari api neraka. Jadi ada kalanya kalau kita tidak dihadapkan ke neraka, itu mengeluarkan uang itu susah. Begini saja, kan ada orang yang disuruh memakan makanan tertentu supaya sehat. Padahal makanan itu murah sekali. Tapi dikarenakan tidak mau makan itu, misalnya makanan yang bergizi tidak mau, padahal murah. Kemudian dia sakit dan dia harus membayar sekian juta dan dia punya uang. Tebak muah? Tebak karena ingin sehat. Nah, ini hanya dengan harta bisa menyelamatkan dari api neraka. Itu murah sebetulnya. Bahkan orang miskin pun harus sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan setiap orang harus sedekah. Setiap orang bisa menahan dirinya atau menyelamatkan dirinya dari api neraka. Bagi orang yang tidak punya uang sedikit pun, itu kalimah-kalimah tasbih, takbir, tahmid, itu juga bisa menyelamatkan. Bahkan kalimat tahlil itu bukan hanya menyelamatkan dari api neraka, tapi juga memasukkan ke surga. Siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, sini ada, itu masuk surga. Nah, ini jihad fisabilillah. Ini bisnis dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala membeli harta dan jiwamu dengan surga tuh. Jadi bukan hanya selamat. Di sini ke bawahnya juga ada, dibaca sajalah. Satu ayat lagi. Ya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga adil. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Jadi
kemenangannya agung teh selamat dari neraka masuk ke surga. Ini kita buka surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 36. Dibaca Al-Maidah ayat 36. Kalau sekarang surga itu murah. Ingin selamat dari api neraka mudah. Bahkan kata Rasulullah, jika kamu punya kurma, eta kurma teh hiji kurma teh. Sebelah dia makan, sebelah lagi dia sodakohkan kepada fakir miskin. Cukup untuk menahan dirinya dari api neraka. Tetapi engke mah mahal dan tidak akan terbeli. Silahkan dibaca ayatnya. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Wah, ini orang paling kaya ini. Pokoknya di bumi itu miliknya semuanya. Batur mengontrak. Bukan hanya itu. Satu bumi lagi, jadi buminya dua. Ini menunjukkan sok sanajan. Walaupun ada orang yang kaya, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan ini bumi itu penuh dengan emas dan miliknya. Kemudian ada bumi yang lain ditebuskan untuk agar dia selamat dari api neraka, tidak akan diterima. Karena pada waktu kiamat, kalau sekarang diterima, walaupun bisyikit tamrotin sebelah korma. Dan orang sebutkan bisyikit tamrotinnya sasiki korma. Jadi setiap orang bisa. Bahkan ada kan buku dzikir ya, kita pernah bahas itu, di amalkan tidak? Ada itu teh. Hubungkeun bukuna eta langsung dipesakan. Ngadua ya. Kan dalam salat juga ada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min adzabil qabri. Iya. Tuh. Penting ya teh. Nah, di sini jihad itu pahalanya besar. Sampai dapat menyelamatkan diri dari api neraka dan memasukkan ke surga. Karena itu Aisyah bertanya, nampaknya Aisyah ini mau jihad ini, ya, mau perang ini Aisyah itu. Karena itu bertanya, seolah-olah dia itu iri. Nah, laki-laki saja yang perang, yang jihad. Kalau perempuan mana jihadnya? Kalau orang mah gitunya, alhamdulillah, si bapak unggul, cenah nu kudu jihad abdi manteu. Beda ya. Nah, kata Rasulullah, iya. Perempuan juga wajib jihad. La kita la fihi, tidak ada kontak fisik, tidak ada pertempuran. Nah, ini menjadi apa? Menjadi motivasi dan menjadi keringanan. Wah, teu kudu perang cenah gitu. Yaitu haji dan umroh. Mengapa haji dan umroh itu dijadikan jihad oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibadah haji itu memang memerlukan fisik dan pesak, ya. Fisik yang kuat, pesak yang handal. Apalagi sekarang. Dulu juga mahal haji teh. Yang dikarenakan di urang mah uangnya teh terus. Nanti harganya murah ya? Murah. Di Yordan itu, satu dinar itu $3. Satu dinar $3. Paling turun satu dinar itu $1,5. Ada orang $1 seberapa dolar?
takut dipotong tuh nanya. Dulu orang tua saya ibadah haji hanya 5 juta. Tapi sekarang harus 56 juta. Kalau kita punya uang 56 juta, ngan sakitu-gitu nah mau daftar haji teh ngahulang atuh. Nah, itu jihad nanti, Pak. Kan daftarnya 25 juta ya. Wah, sekarang 25 juta mungkin dikarenakan harga naik, itu semuanya naik, maka 25 juta itu sekarang dianggap murah. Dulu mah mahal 25 juta teh. Diukur karena harga motor berapa? Motor eta motor bebek anu Grace. Berapa? 17 20 pan aya anu harga motor berapa? Saya kemarin ke Cimahi, Pak Haji, eta sepeda sabaraha pangawasna? Sami sarang PCX. Musim kuring teu kaharti. Tapi sarang PCX aja harus ada gitu. Saya teh jihadnya di sana. Mending daftar haji, mending entong, daftar haji entong. Tah, itu jihad sebetulnya. Nah. Daftar entong, daftar. Nya lamun 5, lamun 10 pasti entong. Siga ek nyoblos teh nomor 1 2 3 1 2 2. Tapi umur 10 mah 1 2 3 1 2 3 1 2 3 upami 20 ya pada bayar ONH ya. Motor tidak punya, daftar 25 juta. Karena itu jangan badami dengan anak-anak, apalagi anak-anaknya, Pak. Ari bapak cerita mikir tuh. Mending keneh meuli iya, motor tibatan. Nah, itu jihadnya di sana. Itu bagi orang-orang yang hidupnya pas-pasan, berarti jihadnya itu besar. Ya, kalau tidak jihad, umroh. Ya, kan umroh bisa kapan saja. Kalau tidak haji, umroh. Kalau haji itu kan kita harus menunggu berapa tahun. Kan? 15 tahun teh daftar ketika usia 70 tahun. Jadi 85 tahun. Tadi mun aya keneh dina kakak teh. Tuh dia hapus teh gitu nya. Tuh dia pupus. Tetapi kalau kita daftar sekarang, eta mah nanti pada saatnya saya masih hidup atau sudah mati, saya sudah daftar. Nah, kaitannya dengan bab jihad tadi teh. Saya sudah punya cita-cita ingin jihad fisabilillah. Tapi suasananya aman, bukan dalam keadaan perang. Tapi keinginan ada. Makanya ini juga masuk kepada para bapak, bukan hanya perempuan. Sebab bapak-bapak juga kan punya proyek ya, punya keinginan. Nah, ini harus dimasukkan. Umroh murah umroh itu. Bahkan saya kemarin tanya-tanya berapa umroh itu. Bisa itu ongkos pesawat itu bisa 9 juta. Itu 9 juta teh yang bagus. Katanya bisa 6 juta. Jadi 6 juta itu bisa pulang pergi 12 juta, 15 juta. Bisa umroh 15 juta. Iya. Dari sini kita bikin paspor. Dari Jakarta naik jurusan Jeddah. Dari Jeddah naik taksi ke Mekah. Di Mekah tawaf, sa'i. Di sana itu banyak yang menawarkan ketika kita keluar itu Jeddah. Sana gitu. Di Jeddah juga banyak itu taksi. Haram. Iya, Korea. Murah ya. Nah, itu betul mah. Dari umroh nama 1 hari juga selesai. Ya, jajan teh. Kalau mau ya, tapi harus punya cita-cita.
Karena ini kan jihad dengan haji kan sama. Ya. Harus punya cita-cita. Apalagi haji itu zaman dulu ya. Kan zaman sekarang juga ada suatu saat haji itu sampai jamaah haji sampai banyak yang meninggal. Tahun 2015 kalau salah 2015. Nah, ya itu. Kecelakaan itu coba dari KBIH Pak Asep lah. Itu teteh. Jadi kalau melihat banyak orang yang meninggal setiap tahun kan orang yang haji banyak yang meninggal ya. Dikitukeun alah. Udah mau sendiri itu. Tidak ada jamaah haji di Indonesia 1 tahun utuh semuanya, tidak ada. Tapi aya nu keukeuh hayang maot di Mekah. Padahal bukan maotna di Mekah teh. Pan Abu Lahab ge di dinya. Maotna teh. Jadi bukan tempatnya, bukan sebabnya, bukan waktunya yang harus kita cita-citakan. Sedang apa kita mati? Nah, wala tamutuna, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini dalam keadaan ibadah haji. Kalau dulu Pak Asep itu merasa dirinya alhamdulillah batur cilaka abdi mah henteu. Saya juga begitu. Tapi ketika melihat mereka itu sedang tabiyah, itu kan tanggal 10 sedang mengucapkan takbir, kemudian mereka sedang memakai kain ihram. Meninggal, kabita ningali kitu nama. Jadi orang pun alhamdulillah itu lumana itu. Tapi kalau saya ke sana ya dengan rombongan ti Bojong Soang itu tidak akan berpahala sebab saya tahu picilakaeun kadinya mah. Dan mereka yang ke sana itu karena tidak tahu. Tadi cerita ke kanan. Alamat itu perjuangannya. Malahan tahun 2002 itu kan ayeuna mah Jamarot teh sampai 5 tingkat ke pangluhurna gitu atap. Jadi ada 4 tingkat, 4 lantai. Orang Indonesia itu di lantai 3. Jadi tidak berdesak-desakan. Di sana itu jihadnya berdesak-desakan. Satu arah lagi, tapi ada orang yang santai. Da abdi mah atuh cenah maledog teh belah dinya. Seharusnya kan dari sebelah kanan, ieu di sebelah kirinya puguh udah beda. Tak salamet bah itu. Bahkan itu Ustaz cenah abdi teh udah pasedok-sedok teh nya. Cenah jangkung sakieu eta teh si pager teh, tapi dagang sakitu cenah. Setelah diteliti tak Ustaz Iman almarhum, ternyata bapak itu menginjak jenazah ketika melontar itu. Antu katingali teh tinjakan gitu asa dah teu rata cenah dihanap teh. Padahal menginjak jenazah itu perjuangan yang paling berat tuh ketika jumroh. Karena itu diatur oleh pemerintah. Orang Indonesia mah jumrohna malam supaya sase padahal lain waktuna teteh. Kan waktunya itu sampai maghrib. Kalau jumratul aqobah yang pertama itu setelah duha sampai maghrib. Kalau ini tanggal 11, 12, 13 itu ba'da zawal setelah duhur. Ini itu perjuangannya. Ya sekarang ditingkatkan begitu. Jadi untuk orang Asia Tenggara mah ke lantai 3 sebab puntennya para renek pan batur 2 meteran. Jadi mun tiasa ningali ke payun teh Pak anu tak cilaka oge diarahkan kadinya di sana banyak orang-orang Afrika yang tingginya rata-rata 2 meteran. Nah di sana jihadnya. Kalau sekarang enak tapi jihadnya dalam uang. Kalau dulu kan mau ibadah haji itu ada teman saya dulu. Kalau mau ibadah haji teh kadikeun cenah KTP-na kepada karyawannya berangkat saat itu juga. Hari tak daftar, hari tak berangkat.
Tapi ayeuna daftar ayeuna 20 tahun tadinya jihad nanti. Teu kaharti da ieu mah cenah moal kaalaman haji teh sebab harus menunggu 20 tahun mending meser naon? Tah eta. Itu teh jihadna di dinya. Apalagi perempuan. Mengapa perempuan jihadnya itu? Sebab perempuan itu tidak bisa berangkat sendiri. Harus pakai mahram. Nanti ada di sini ya. Harus pakai mahram. Harus ada orang yang, harus ada laki-laki yang dewasa yang menjamin keselamatannya. Bukan hanya mahram saja, tapi maksud mahram di sana adalah laki-laki yang dewasa yang bisa melindungi perempuan itu. Kalau hanya mahram kan anak kecil juga mahram ya. Tapi kan itu tidak, bukan itu maksudnya, bukan karena mahramnya, tapi keamanannya. Karena itu ditanya di sini siapa mahramnya? Itu mahramnya pembimbing. Tapi di ranca ekek gitu tuh. Ranca ekek teh naon teh? Dicari enggak? Ngamahrom jadi jeung pembimbing. Jadi ada janda ngamahrom gitu ka pembimbing, pulang teh jadi istri kedua. Iya, saya yang nanyanya juga, Pak Haji kumaha gitu pan ngamahrom atuh sakalian cenah ku Pak Haji teh ulah di Mekah wungkul cenah kitu. Tapi sah Pak, sah nggak mahrum ya. Mahrum kalau muhrim orang yang berihram. Demikian juga umroh. Umroh itu berat, ya berat umroh teh. Tetapi itu tidak jadi beban. Asal kita punya cita-cita. Kan tadi juga gitu ya. Jihadnya tidak ada, musuh tidak ada, tapi cita-cita ada. Yang cita-cita pokoknya nama. Kan ada banyak orang yang pergi haji tapi tidak punya uang, banyak diberangkatkan. Sekarang setiap tahun juga ada. Itu anak-anak muda. Jadi apabila ada orang tua, dulu itu ada orang tua. Nah, yang mahramnya atau yang menjadi pendampingnya adalah keluarga kan? Nah, sekarang bukan begitu. Berangkat saja, yang menjadi pendampingnya adalah anak-anak muda yang disiapkan gitu. Kemarin dari Persis juga ada. Sekarang diharapkan lebih banyak lagi. Ternyata banyak orang tua kontak ke Indonesia, apakah ada anak muda yang terampil? Ada, bikin paspor sekarang, berangkat sekarang. Nah, sampai begitu sekarang itu. Karena itu kita harus punya cita-cita. Kalau dulu fisik ya, karena kedah naik onta Pak, onta teh atuh teu siga dina motor. Kikituan naik onta mah Pak. Tah gitu. Jaba onta Arab mah kitunya si pundukna teh di tengah. Kan ada di Mesir mah pundukna teh kitu tah. Ya. Jadi tiasa nyelegon di dinya. Ayo onta ieu mah kitu. Nanti ada pada hadis nomor berikutnya, hadis 729 itu. Dan bukan hanya haji dan umroh. Jihad itu segala sesuatu yang menjadikan perang batin ya, beban tapi harus dihadapi, itu jihad. Misalnya ustad kudu ngaji, jabah hujan, lalu motor tetiasa lebat Pak. Saya pernah itu. Saya cina motor mah di dia, kamu anu mau cete teh. Pan jihad katanya, ya motor anyar keneh Pak. Tong liwatos keneh modalna tuh. Ada kantor ngaos kalau itu kacang kuang terus teh tiasa ngomotor cenah Ustaz. Jaba lalu tah ieu mah jihadna pisan ustaz teh nya make motor, jaba motorna teh duka second duka sudah berapa pindah tangan eta teh.
simpen didinya dipaksakeun kali itu tegeun ka tangkal awi datang kali itu teh masjidna teh tutup poek jawa hujan ngarincik nya ngagedor urang dinya teu aya pangaosan teu aya cenah Pak Ustad hanas abdi ka dieu cek urang dinya teh nah atuh Ustad ari hujan mah make maksakeun jadi atuh telepon teh can aya Pak sok kumaha itu teh yang saya alami pernah tapi itu duit kaki itu abdi kudu dijemput meh puguhnya tapi kadang-kadang sekarang juga saya menerima telepon gitu untuk saya ngaji ini harus jelas dulu nih siapa orang ini sebab ada yang sabotase kita pergi ke sana ternyata tidak ada. Saya pernah tuh ke Purwakarta Ustaz cenah naon cenah Ustaz ka dieu ameng we cenah kan untungna urang teh kata Ustaz Abdul Rahman ya kudu mawa ongkos balik jeung keur dahar itu yang saya pegang pokoknya mah itu jadi terus ngobrol ti magrib teh pada isya gitu mangga bade wangsul di tas kamar nya cenah Ustaz ini teh pangaos aja nya najerah teh ting itu jihad ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang naon gitu sudah berjuang tetapi tidak jadi. Tapi kalau sekarang kan kayak WA dipoto, urang teh jadi cetrek teh masjidna dikunci jeung kuncina gitu. Tapi memang harus dihubungi dulu sekarang itu. Tapi itu juga jihad. Jihadnya macet di jalan. Pengajian jam 10 di Bogor itu. Itu berangkatnya dulu itu harus bermalam di Bogor. Ada yang berangkat pagi, macet di jalan, datang itu jam 12. Jadi diantosan hingga jam 11 teh aya wae, terus telepon tidak ada. Nah, karena itu harus diperhitungkan segala sesuatunya. Kan ada harus yang harus bermalam gitu. Nah, kan saya dulu ketika mengurus dakwah di Jawa Barat, Ustad, abdi teh cenah kaanggo di dinya teh. Punten Ustad teh kedah gaduh urang dinya. Ribut cenah Ustad. Nya kan bermalam di sana teh nya aya nu ngawulaan itu iya. Sigana mah cenah Ustad mun abdi jadi di dinya moal kateang lantan dina Google gitu aya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi jihad itu bermacam-macam ya. Di antaranya haji dan umroh. Barakallahu. Wassalamualaikum.